Sobat Serius, pernah melakukan tes MBTI? Kira-kira apakah MBTI dapat akurat untuk mengukur kepribadian manusia? MBTI atau kepanjangan dari The Myers-Briggs Type Indicator merupakan sebuah wadah untuk melakukan tes kepribadian. Tes tersebut dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah sederhana. Caranya dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan. Dikutip dari media, sekitar 1,5 juta orang melakukan tes MBTI setiap tahunnya, baik untuk keperluan akademik maupun pekerjaan. Dan di beberapa perusahaan, umumnya tes ini digunakan untuk keperluan perekrutan dan pelatihan. Tes ini dapat mengidentifikasi personalitas masing-masing individu, mulai dari kekuatannya, tipe personalitas, serta preferensinya. Sebenarnya, tes MBTI ini sudah digagas sejak terjadinya Perang Dunia II dan pertama kali ditulis sekitar tahun 1940. Psikolog pertama yang membagi kepribadian manusia menjadi dua jenis. Pencetus MBTI mengembangkan tipe kepribadian manusia yang kala itu terbagi menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Sang ibu bernama Catherine Cook Briggs dan anaknya bernama Isabel Briggs Myers. Awal mulanya tes MBTI ini diuji coba kepada keluarga dekat mereka. Menurut Carl Jung, manusia memiliki 4 fungsi pokok, yaitu intuisi, pengindra, perasa, dan juga berpikir. Masing-masing fungsi pokok tersebut kemudian dicabangkan menjadi 4 rentang, yaitu introversion versus extraversion, atau kebanyakan orang menyebutnya introvert dan extrovert. Extraversion menunjukkan bahwa seseorang menikmati banyak interaksi sosial dan mereka semangat setelah menghabiskan waktu bersama orang lain. Sementara itu, introversion lebih berorientasi pada pemikiran, menikmati interaksi sosial lebih mendalam dan bermakna, serta merasa semangat setelah menghabiskan waktu sendirian. Intuitif versus sensory, yaitu cara seseorang memahami sebuah informasi. Sisi intuitif menggambarkan bahwa seseorang lebih fokus pada fakta dan detail yang dialami secara langsung. Sementara itu, sensori menggambarkan bahwa seseorang lebih memperhatikan intuisi seperti pola dan kesan. Kemudian ada thinking versus feeling, yaitu bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Thinking menunjukkan bahwa seseorang lebih suka berpikir secara objektif, analisis, dan impersonal ketika mengambil keputusan. Sementara itu, feeling menunjukkan bahwa seseorang lebih banyak mempertimbangkan nilai, emosi, dan perasaan saat mengambil keputusan. Kemudian ada judging versus perceiving, yaitu bagaimana cara seseorang merespon lingkungan sekitar. Judging menunjukkan seseorang yang lebih senang menjalani kehidupan yang terstruktur dan terencana. Sementara itu, perceiving menunjukkan sifat yang lebih terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Jadi dari kombinasi 8 kategori tersebut dihasilkan 16 tipe kepribadian yang bisa dimiliki oleh setiap orang. 16 kepribadian diantaranya ada ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ, ENFP, ENFJ, ENTP, dan ENTJ. Lalu, apakah MBTI bisa akurat untuk mengukur kepribadian manusia? Hasil tes MBTI bukan tentang soal benar dan salah. Tes ini dirancang agar orang yang menjalaninya bisa mengerti kesukaan, ketidaksukaan, kekuatan, kelemahan, jalur karir, cara membuat keputusan, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Sayangnya, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai tes MBTI. Selain itu juga, tes MBTI tidak dapat mengukur gangguan kejiwaan seseorang, emosi, trauma, tingkat kedewasaan, penyakit, inteligensi, serta kemampuan belajar seseorang. Namun, tes MBTI sendiri diharapkan bisa mengenali diri sendiri lebih baik dan bisa lebih memahami orang lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tes MBTI. Apa hasil tes MBTI Sobat Serius?